Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ada responnya berarti memang sudah bisa didengar. Teman-teman semuanya, ini ada kajian diskusi dari ERS Institute atau Eurasian Researcher and Scholar Institute, yaitu lembaga think tank dari mahasiswa S3 yang berada di Rusia, Federasi Rusia. Ya, karena memang kami berjarak sangat saling berjauhan, maka dengan menggunakan online ini kami akhirnya bisa mengadakan diskusi setiap minggunya, baik itu diskusi berkaitan dengan tulis-menulis atau mungkin yang berkaitan dengan hal-hal isu-isu baru, baik yang terkait Indonesia maupun juga yang terkait dengan Rusia. Dan pada kali ini kita mengadakan diskusi ya dan diskusi publik berkaitan dengan bagaimana mentransformasikan karya tulis ilmiah, baik itu tesis, skripsi maupun disertasi, menjadi buku populer. Dan hal ini saya yakin menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk kemudian nantinya teman-teman yang sekarang masih S1 maupun S2 atau S3 sudah meniatkan karya tulisnya, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi untuk nantinya bisa menjadi karya populer yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Ya. Selain itu, selain diskusi, kita juga akan membahas tentang konten daripada buku tersebut, sehingga kemudian dapat menginspirasi kita semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan di luar negeri. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah banyak peserta yang hadir, partisipasinya sangat antusias sekali di dalam kajian ini. Sebelum nanti sambutan dari Presiden Direktur R Institute, saya bacakan dulu CV daripada pembicara kita pada hari ini. Beliau bernama, CV singkatnya ya, beliau bernama Ahmad Rizky Mardotila Umar. Beliau adalah kandidat doktor di University of Queensland. Dulunya S1 dalam studi hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada, luar biasa sekali ini, kampus terbaik di Indonesia tahun 2013. Dan kemudian S2 dalam studi metode riset politik di University of Sheffield tahun 2013, beliau juga mengasuh kolom Tabayun di harian Indo Progress dan terlibat berdiskusi di jaringan intelektual muda Muhammadiyah dan menjadi pengurus ranting Muhammadiyah di negara bagian Queensland, Australia. Dan beliau juga aktif di dalam kegiatan kami ya kultural di Yogyakarta tahun 2012 sampai dengan 2015. Jadi pastinya beliau ini ada aktivis ya, Masya Allah sekali aktivis, dan sekarang sedang kuliah di S3 di Australia. Nanti bisa bercerita juga sama Bang Umar juga. Kita lanjut ya, untuk pembuka kita persilakan kepada Presiden Direktur R Institute untuk membuka. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ke Bang Umar, karena nama saya di sini nggak tercantum nama saya. Jadi nama saya Nur Rahim Yunus, Bang Umar, saya PSD, mahasiswa S3 di Moskow, GU Moskow di Rusia. Ya, Nur Rahim Yunus, panggilnya boleh Rahim boleh. Ya. Tadi persilakan kepada Mas Dana Riksa Buana untuk memberikan sambutannya. Silakan. Terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Dana Riksa Buana, mahasiswa S3 juga dari Homestead University ya, jurusan psikologi, yang pada kali ini sebagai Presiden Direktur dari ERS Institute ya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang tidak ketahui, ini ERS Institute ini adalah perkumpulan lembaga think tank ya, khususnya nanti visinya, di mana kami itu membahas ke arah spesifikasinya pada Rusianis seperti itu ya. Untuk akademisi Rusia yang membahas mengenai Rusia dan sekitarnya seperti itu. Sehingga diharapkan nantinya bagi rekan-rekan yang membutuhkan informasi ataupun pengetahuan mengenai Rusia dapat menghubungi kita seperti itu. Ini juga lembaga ini baru terbentuk ya, baru saja gitu.
sehingga masih dalam tahap pengembangan segalanya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya terima kasih pada Mas Umar atas waktu dan kesempatannya, karena ini termasuk satu program kerja kita ya, untuk berdiskusi ataupun membuat suatu dunia dunia akademisi itu berkembang, khususnya di Rusia itu sendiri seperti itu. Jadi kayaknya untuk mempersingkat waktu saya tidak banyak ya, mungkin saya langsung persilakan pada Mas Umar untuk mempersilahkan untuk mempresentasikan untuk diskusi kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dana Riksabuana. Ya, memang masih muda sekali ya, sama seperti Bang Umar ini muda. Beliau mahasiswa S3 di Atoms State University. Ya. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar Bang Umar ya? Oh ya. Oke, Kalau ada gerakan ya. gambarnya berarti terdengar. Soalnya saya takut internetnya mati. Ya. Langsung saja kita persilakan kepada Bang Umar untuk berbagi ilmunya, kiat-kiatnya terkait dengan buku tersebut dan juga terkait dengan isi daripada buku tersebut. Kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Rohim, Mas Dana, Mas Nadil atas undangannya. Pertama saya mohon maaf dulu, tadi agak telat karena ada kesalahan ekspektasi waktu. Saya kira mulai jam 8 Australia, tapi ternyata setelah dicek di WIB ternyata jam 7. Jadi saya tadi sholat tarawih dulu, setelah sholat tarawih baru langsung webinar. Oke, itu sekali lagi saya mohon maaf. Nah, mungkin yang sedikit akan saya sampaikan ini terkait dengan buku ya, yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Rohim. Jadi saya perkenalan diri dulu. Nama saya Umar. Kebetulan saya sekarang mahasiswa S3 di University of Queensland di Australia. Jadi kita kayaknya waktunya terpaut sekitar 7 jam kayaknya. Sekarang jam 7:30. Jadi buku ini sebenarnya adalah skripsi saya dulu ketika S1 di Universitas Gadjah Mada. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Rahim, jadi saya lulus dari UGM itu tahun 2013, terus kemudian saya S2 lulus sekitar tahun 2016, dan baru 2 tahun yang lalu mulai studi S3. Nah, jadi ini buku yang dulu saya kerjakan dari awal tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2013 selesai, diuji. Waktu itu diuji bertepatan dengan kudeta militer di Mesir. Untungnya saya bisa mempertahankan itu di hadapan dosen penguji. Jadi alhamdulillah lulus skripsinya. Nah, saya edit dalam rentang waktu sekitar 7 tahun terakhir. Jadi proses skripsinya sebenarnya lebih tipis dari buku ini. Bukunya sekitar 260 halaman, ya skripsi saya cuma sekitar Cuma 70-80 halaman. Nah, saya mengedit, menambahkan beberapa chapter tambahan, dan kemudian saya kirimkan juga satu artikel keluar di LIPI, terus satu artikel juga muncul di Indo Progress waktu itu. Terus tahun 2018 baru saya berani untuk mengkompilasi isi bukunya sehingga kemudian bisa terbit tahun 2020. Nah, kalau dibilang buku ini buku populer, mungkin iya. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku akademik. Kalau teman-teman baca bukunya sebenarnya sudah tersedia di Google Play. Jadi sudah tersedia via e-book, cuma memang harus beli. Nah, buku ini sebenarnya bisa dibilang buku akademik juga, buku serius. Kalau teman-teman baca isi bukunya, ini ada teori, ada kemudian penjelasan, terus ada kemudian kesimpulan, ada data-data empiris di situ. Sehingga ini kemudian buku akademik sebenarnya. Tapi saya memutuskan untuk mengirimkannya ke penerbit Basa Basi di Jogja dengan harapan buku ini bisa terbaca. Nah, motivasi saya sebenarnya menulis ini karena saya merasa yang pertama adalah skripsi itu sayang kalau kita hanya menulis skripsi dan kemudian hasilnya selesai selesai ketika di ujian skripsi. Nah, ini
ini sering kali muncul dan saya terus terang agak sayang aja kalau nggak dilanjutkan. Yang kedua, saya sebenarnya agak kurang puas dengan hasil skripsi saya sendiri. Jadi saya bisa dibilang hasil skripsi saya itu agak ngebut. Saya menulis itu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu pun sebenarnya sudah dengan revisi. Jadi saya paling optimal dia itu 2-3 bulan. Dan waktu itu juga dikebut untuk kemudian bisa segera selesai. Setelah ujian, saya merasa ada beberapa bagian yang kayaknya penting untuk dimasukkan. Sehingga saya memperkaya beberapa analisis, memperkaya teori, karena tulisan skripsi kita kan kadang-kadang hanya sedikit mengambil satu teori dan kemudian kita tidak melakukan literatur review secara komprehensif. Nah, saya menggunakan kesempatan setelah lulus sebenarnya untuk memperbaiki bagian teori yang saya bangun. Memasukkan beberapa teori tambahan, memperkuat argumen. Karena sebenarnya teori itu kan bikinan sebenarnya. Nah, saya mencoba untuk menawarkan satu cara pandang teoritis baru untuk memahami gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir pada waktu itu. Itu tema dari skripsi saya. Terus kemudian saya menambahkan beberapa analisis di empiris, terutama setelah menjelang dan setelah Muhammad Mursi jatuh di tahun 2013. Itu memakan waktu sampai sekitar tahun 2017-2018. Nah, 2018 saya kirimkan ke penerbit langsung tertarik untuk teken kontrak, terus kemudian proses penginjilan selama 1 tahun lebih, hampir 1 tahun, nggak sampai lebih 1 tahun, hampir 1 tahun, dan kemudian bukunya baru terbit di awal tahun 2020. Jadi ini sebenarnya bukunya cukup panjang. Nah, saya mungkin akan mulai dengan menyampaikan garis besar apa yang saya tulis di buku yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rahim dan Mas Nadil. Jadi buku ini menceritakan tentang sejarah pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dari tahun 1928. Dia pertama kali terbentuk di tahun 1928 sampai kemudian periode kejatuhannya ketika Muhammad Mursi, presiden Mesir yang terpilih terpilih dalam proses pemilu setelah Arab Spring tahun 2013, itu kemudian jatuh tahun 2013. Nah, rentang waktunya itu cukup lama. Di buku itu saya sebenarnya ingin melihat bagaimana sebenarnya Ikhwanul Muslimin, sebagai Ikhwanul Muslimin, bagi yang belum tahu, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam yang cukup terbesar di Mesir, salah satu yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah, yang orang banyak kemudian mengidentifikasikan Ikhwanul Muslimin itu dengan gerakan Islamisme atau gerakan yang ingin mengembalikan Islam ke dalam politik. Nah, ini garis besar yang saya teliti. Nah, yang saya teliti adalah bagaimana kemudian Ikhwanul Muslimin itu bisa tampil dalam kekuatan politik Mesir, bagaimana kemudian mereka bisa mendorong wacana-wacana mereka atau mendorong aspirasi-aspirasi politik mereka dalam politik Mesir, dan kemudian bagaimana mereka bisa kemudian dalam titik tertentu berhasil mendorong aspirasi tersebut hingga ke pentas politik Mesir, hingga kemudian mereka bisa membangun basis massa yang kuat di Mesir, dan kemudian bagaimana itu bisa gagal. Nah, sebenarnya pertanyaan risetnya ya ada sekitar 2-3 pertanyaan riset ini. Nah, saya menggunakan untuk menjawab pertanyaan itu, saya melihat bahwa sebenarnya teori-teori yang selama ini mencoba untuk menjelaskan gerakan Islam di Mesir itu sebetulnya ada keterbatasan. Ada tiga perspektif yang saya ulas dan saya kritik di sini. Perspektif pertama adalah perspektif yang melihat bahwa gerakan Islam itu semata-mata sebagai lawan dari gerakan nasionalis di Mesir. Ini melihat dari kacamata kultural, kacamata budaya. Jadi melihat Islam itu semata-mata sebagai aspirasi politik identitas di Mesir. Ini pendekatan yang banyak dipakai oleh intelektual dan ilmuwan yang menggunakan kacamata liberal institusionalis. Ada orang-orang seperti Bernard Lewis, ada di buku ini saya menyebut beberapa nama yang kemudian melihat gerakan
Ikhwan Muslimin ini semata-mata sebagai artikulasi identitas politik Islam. Sudah sampai di situ selesai. Nah, argumen ini banyak yang mengkritik, pertama karena itu tidak menjelaskan kompleksitas politik Mesir. Yang kedua adalah tidak melihat bahwa dinamika gerakan Islam itu berubah sebenarnya. Mereka bukan hanya gerakan yang dari awal tahun terus kemudian bicara tentang negara Islam. Itu tidak seperti itu. Ada proses perubahan, ada masa-masa di mana kemudian gerakan-gerakan Islam ini mengakomodasi dan menerima gagasan-gagasan negara modern dalam gagasan Ikhwanul Muslimin ini terjadi di tahun 60-an tahun 70-an sampai tahun 80-an ketika kemudian gerakan Ikhwanul Muslimin itu menjadi salah satu gerakan sosial. Nah, perspektif ini kemudian jadi terbatas, tidak bisa melihat proses perubahan identitas gerakan politik Islam. Perspektif kedua yang juga saya kritik adalah perspektif ekonomi politik banyak dibawa oleh intelektual Marxis yang melihat bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin ini sebenarnya kolaborator imperialisme, dan yang kedua adalah mereka melihatnya semata-mata sebagai artikulasi kelas, artikulasi dari kelompok-kelompok ekonomi politik tertentu. Ini juga pendekatan yang sebenarnya bermasalah karena lagi-lagi tidak bisa melihat apa yang kemudian mereka aspirasikan. Mereka hanya melihat gerakan ini sebagai gerakan yang mendorong orang-orang yang tertindas dalam otoritarianisme Mesir. Terus kemudian mereka adalah dianggap sebagai gerakan yang anti barat, tapi tidak melihat sebenarnya apa wacana yang mereka konstruksi. Sejauh mana mereka bisa menawarkan gagasan baru. Nah, perspektif yang saya gunakan di sini adalah mencoba untuk melihat mereka sebenarnya sebagai gerakan Ikhwanul Muslimin ini sebagai gerakan yang mendorong proyek hegemoni tertentu. Proyek hegemoni ini maksudnya adalah mereka ingin menawarkan satu tatanan politik tertentu, yaitu tatanan politik yang berbasis Islam. Tapi mereka lakukan tidak dengan mengcapture atau hanya untuk kemudian melakukannya secara revolusioner di Mesir. Tidak kemudian dengan mengganti sistem. Tapi yang mereka lakukan adalah membangun jejaring-jejaring profesional, jejaring bisnis, jejaring politikus, jejaring gerakan mahasiswa, jejaring masjid, dan kemudian mendorong aktivitas-aktivitas itu dari bawah. Nah, ini dimungkinkan hanya jika gerakan Ikhwanul Muslimin itu bisa membangun satu kekuatan diskursif tertentu. Maksudnya kekuatan diskursif adalah mereka bisa meyakinkan lawan-lawan politik mereka atau meyakinkan kekuatan-kekuatan politik lain untuk kemudian menerima gagasan mereka secara ide dan kemudian membangun aliansi politik yang kemudian bisa mendorong mereka untuk membangun kekuatan itu. Dan itu argumen inti saya yang kemudian saya tulis di buku. Nah, ini tentunya bukan tentunya lebih kompleks dari ini. Teman-teman bisa lihat dan bisa beli dilihat di bukunya. Tapi yang kemudian ingin saya lihat adalah bahwa kita ingin melihat gerakan Islam itu sebenarnya sebagai sebuah artikulasi. Yang pertama adalah artikulasi politik identitas, itu jelas karena mereka mengartikulasikan identitas politik Islam ke dalam tatanan politik Mesir, tetapi tidak hanya untuk kemudian memaksakan posisi itu. Nah, yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin ini sebenarnya punya dinamika sejarah yang cukup kompleks. Yang mana mereka tidak dalam waktu tertentu mereka beraliansi dengan kelompok lain. Di titik tertentu mereka kemudian juga bertarung dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, saya menganalisisnya dari tahun 1928. Dari tahun 1928 sampai 1945, Ikhwanul Muslimin sebenarnya tidak dibangun sebagai sebuah gerakan politik, tetapi oleh gerakan sosial keagamaan. Mungkin kalau di Indonesia itu mirip kayak mungkin Masyumi gerakan politik. Mungkin kayak Muhammadiyah atau NU. Jadi sebenarnya cuma gerakan keagamaan awalnya. Cuma gerakan keagamaan yang kemudian dibawa oleh Ikhwanul Muslimin tahun 1920-an sampai tahun 30-an itu kemudian harus berhadapan dengan kolonialisme Inggris. Oleh orang-orang pemerintah kolonial Inggris, mereka dianggap sebagai gerakan subversif, sebagai gerakan yang ingin menghancurkan tatanan kolonialisme
Inggris pada waktu itu. Dan mereka juga tidak disukai oleh pihak kerajaan, maksudnya Raja Farouk yang ada di Mesir, karena gagasan mereka sedikit banyak menggunakan sentimen pan-Islamisme yang dibawa setelah kemudian Kesultanan Turki Utsmani itu runtuh tahun 1924. Nah, akhirnya mereka kemudian sedikit demi sedikit itu menjadi sebuah gerakan politik. Muncul dan membesar tahun 1945 sampai tahun 1948 dan mereka kemudian terlibat dalam kudeta. Nah, Ikhwanul Muslimin sebenarnya pada awalnya itu hanya sebagai gerakan keagamaan saja, gerakan dakwah biasa. Tetapi tahun 1948 ada satu gerakan yang dibangun oleh perwira-perwira muda di Mesir, namanya Gerakan Perwira Bebas, yang dipimpin oleh dua orang tokoh kunci pada waktu itu, Muhammad Najib dan Gamal Abdel Nasser, yang kemudian menjadi presiden Mesir. Nah, itu kemudian melakukan kudeta. Ikhwanul Muslim itu sebenarnya untuk kemudian membangun aliansi dengan perwira-perwira muda ini untuk kemudian mendorong waktu itu tahun 1951 kalau tidak salah, saya agak lupa, 1951 mereka bisa menghancurkan kerajaan. Jadi kerajaan itu kemudian diabolisi, dihapuskan, dan kemudian dibangun Republik Islam, Republik Arab Mesir. Nah, semangat yang didorong ini sebenarnya aliansi yang sifatnya rapuh, karena sebenarnya kelompok-kelompok elit perwira ini punya agenda sendiri. Ikhwanul Muslimin juga punya agenda sendiri, dan secara ideologi sebenarnya mereka sangat berbeda. Dan ini akan saya jelaskan bahwa perbedaan ideologi ini yang kemudian membuat gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi sangat di titik tertentu mereka konflik dengan penguasa politik yang baru. Gagasan yang kemudian dibawa oleh Ikhwanul Muslimin ini sebenarnya adalah gagasan yang disebut sebagai Islamisme. Islamisme ini adalah gagasan yang mendorong bahwa di level konstitusional di tingkatan negara gagasan itu harus Islam. Harus kemudian ada semangat syariat Islam yang kemudian muncul. Ini satu fragmen. Nah, tapi oleh Nasir dan kemudian Muhammad Najib, mereka sebenarnya menggunakan ideologi nasionalisme Arab atau pan-Arabisme, yang mana ini sebenarnya ada gagasan negara modern yang kemudian didorong di Arab, di Mesir, untuk kemudian menjadi satu tatanan politik baru. Gagasannya sebenarnya gagasan nasionalis, dan mereka sangat kritis terhadap artikulasi Islam ini. Singkat cerita, tahun 55 terjadi benturan karena orang-orang Ikhwanul Muslimin dianggap ingin mengkudeta dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nasir di Al-Mansiyah. Nasir kemudian membalas dengan melakukan pembersihan, menangkapi aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin, sehingga kemudian terjadi pertarungan. Nah, di sini ada kontestasi diskursif atau kontestasi wacana. Kontestasi wacana yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin, wacana Islamisme, yang mereka artikulasikan dengan gerakan dakwah dan kemudian dengan wacana kebangkitan Islam, itu menjadi terbatas karena mereka tidak bisa terbatas gerakan secara politik. Yang kemudian menang pada waktu itu adalah gagasan pan-Arabisme yang kemudian diartikulasikan oleh Nasir. Nasir ini kemudian mengkonstruksi satu ideologi sendiri yang dia sebut sebagai Nasirisme. Dia bahkan menulis satu teks diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai filsafat revolusi. Jadi the philosophy of revolution. Nah, gagasan ini yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal menolak argumen bahwa Islam itu harus menjadi kekuatan, harus menjadi referensi dari aktivitas politik. Nah, gagasan ini kemudian mendominasi politik Mesir sampai tahun 70-an. Di tahun 70-an kita tahu sejarahnya bahwa ada perang antara Mesir dan negara-negara Arab dengan Israel tahun 1960-an, yang ternyata pada waktu itu secara mengejutkan Israel menang. Nah, kegagalan kemudian Mesir pada waktu itu menjadi negara terkuat di Jazirah Arab. Nah, kekalahan Nasir ini kemudian menyebabkan gagasan Arabisme atau nasionalisme Arab yang dibawa oleh Nasir itu tidak lagi diterima oleh orang-orang Mesir. Tahun 70
Nasir meninggal dan dia digantikan oleh seorang perwira lain yang namanya Anwar Sadat. Nah, Sadat itu kemudian melakukan modernisasi. Dia kemudian melakukan perjanjian damai dengan Israel, difasilitasi oleh Amerika oleh Amerika di Camp David. Dan kemudian yang dia lakukan adalah membebaskan kemudian aktivis-aktivis kaum muslimin. Tapi ada satu syarat yang dilakukan oleh Anwar Sadat. Aktivis Ikhwan ini tidak boleh kemudian tampil dalam politik, tidak boleh menjadi partai. Nah, yang dilakukan kemudian waktu itu ada dua orang pemimpin baru dari Ikhwanul Muslimin di tahun 50-an, tahun 70-an, namanya Hasan Al-Hudaibi dan Abbas As-Sisi. Nah, mereka kemudian dua orang ini yang merekrut aktivis-aktivis muda di Mesir untuk kemudian membangun satu gerakan politik alternatif. Akhirnya Ikhwan kemudian tidak lagi menjadi sebuah gerakan politik, tetapi menjadi masuk ke ranah-ranah profesional. Mereka kemudian mendorong kepemimpinan alternatif, membangkitkan serikat-serikat buruh, serikat-serikat pengacara, serikat-serikat dosen. Terus kemudian menjadi beberapa orang aktivis muda mereka seperti Abdul Munaim Abdul Futuh dan Isam Al-Irian misalkan menjadi ketua dari gerakan-gerakan mahasiswa di Mesir pada waktu itu. Gerakan ini kemudian menjadi besar di tahun 70-an. Mereka juga menjadi pengusaha, ada beberapa orang pengusaha di Mesir seperti Khairat Al-Satir misalkan, dan Muhammad Mursi, itu beliau adalah dosen sebenarnya. Mursi ini agak menarik karena dia sebenarnya awalnya dia mengajar di Amerika Serikat dan kemudian pindah ke Mesir dan kemudian menjadi salah satu pemuka petinggi di Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, di tahun 80-an terjadi proses ini di mana kemudian Ikhwanul Muslimin bertransformasi menjadi sebuah gerakan gerakan sosial. Sampai kemudian tahun 2000-an ketika kemudian Anwar Sadat digantikan oleh Hosni Mubarak tahun 83. Nah, di tahun 2000-an muncul kemudian gerakan sosial baru di mana kemudian aktivis-aktivis muda Mesir itu kemudian tidak lagi suka dengan otoritarianisme yang dibangun oleh Hosni Mubarak. Nah, Ikhwanul Muslimin tampil menjadi salah satu kekuatan oposisi utama. Gerakan-gerakan generasi muda Ikhwan itu kemudian muncul di tahun 2010, itu mencapai puncaknya dan mereka terlibat dengan gerakan 6 April, di mana gerakan 6 April ini mencoba untuk kemudian mendelegitimasi kepemimpinan Hosni Mubarak melalui demonstrasi-demonstrasi. Sampai akhir tahun 2010 gerakan ini berhasil mobilisasi anak-anak muda Mesir. Lahirlah apa yang kita sebut sebagai Arab Spring. Kalau di Mesir, kalau kita cek sejarah Arab Spring, mereka pertama kali aksi di hari Jumat tanggal 25 Januari tahun 2010 dengan 2011 dan 25 Januari tahun 2011 di hari Jumat yang disebut sebagai Al-Jumat Al-Ghadab atau Jumat Kemarahan. Nah, Jumat Kemarahan ini kemudian berhasil sedikit demi sedikit sehingga bulan Februari tahun 2011 Hosni Mubarak kemudian menjadi runtuh rezim politik. Nah, ini dimanfaatkan kemudian. Tahun 2012 terjadi pemilu dan kemudian Ikhwanul Muslimin karena gerakannya konsisten dari dulu sebagai gerakan oposisi terbesar, mereka kemudian berhasil memenangkan pemilu dan mendudukkan salah satu kader terbaik mereka, Muhammad Mursi, itu menjadi presiden. Nah, di sini kemudian terjadi sengketa lagi. Sengketa pertama adalah ternyata di kalangan politisi Ikhwan sendiri tidak semuanya mendukung Mursi. Ada kemudian generasi-generasi muda di Ikhwanul Muslimin yang kemudian juga mendorong wacana Islam yang lebih progresif seperti Abdul Munaim Abdul Futuh atau Muhammad Habib misalkan, yang kemudian mendorong supaya Ikhwan itu nggak usah bikin partai, cukup orang-orangnya saja yang kemudian ada di partai dan kemudian orang-orang ini yang mendorong perbaikan di Mesir. Tetapi yang kemudian terjadi adalah tanzim atau petinggi-petinggi Ikhwanul Muslimin itu tidak setuju. Nah, akhirnya kemudian terjadi sengketa di mana kemudian yang menang adalah Muhammad Mursi pada waktu itu. Nah, gagasan kemudian yang dia tebarkan, dan ini gagasan kontroversial pada waktu itu adalah mengubah konstitusi di Mesir.
Ini mengingatkan kita pada peristiwa di Indonesia tahun 1959 sampai 1955 sampai 59 ketika konstituante. Perdebatannya itu hampir sama. Perdebatan apakah kemudian dasar negara Mesir adalah Islam atau tidak. Wacana yang kemudian dibangun oleh Mursi adalah Daulah al-Islamiyah, Daulah al-Arabiyah bil marja'iyah al-Islamiyah. Jadi negara kemudian modern, negara Mesir, Ad-Daulah Madaniyah, Ad-Daulah Madaniyah bil marja'iyah Islamiyah. Negara modern yang berbasis pada referensi Islam. Ini tentu saja kemudian ditolak oleh pertama oleh mantan petinggi-petinggi militer, dan yang kedua ditolak oleh aktivis-aktivis nasionalis. Nah, aktivis nasionalis ini kemudian mendorong satu gerakan, satu front di parlemen yang mereka namakan Gerakan Pembebasan Nasional, Gerakan Penyelamatan Nasional. Ini diketuai oleh Al-Baradei, salah satu politisi senior di Mesir, mantan direktur IAEA, dan kemudian oleh Hisham Kabahi kalau tidak salah. Itu seorang politisi Nasseris yang kemudian tahun 2013 ini kemudian polemiknya menjadi sangat serius karena demonstrasi di mana-mana dan kemudian saling kedua belah pihak itu tidak mau mengendurkan semangat. Yang terjadi ada polarisasi yang sangat tajam di Mesir pada waktu itu. Nah, polarisasi yang tajam ini yang kemudian membuat mereka orang-orang militer itu kemudian memanfaatkan untuk kemudian kembali. Akhirnya tahun 2013 pertengahan, persis ketika saya mau ujian skripsi, Menteri Pertahanan waktu itu Abdul Fattah As-Sisi itu kemudian melakukan kudeta. Nah, hasilnya kemudian ya sekarang demokratisasi yang tadinya mau dibangun dari tahun 2011 itu kemudian hancur di tahun 2013. Nah, ini cerita empiris yang saya ceritakan dan saya kemukakan di buku itu agak panjang sebenarnya. Dan teman-teman mungkin bisa baca cerita detailnya di buku saya. Sebenarnya saya cerita agak panjang di situ. Tapi ada beberapa pelajaran yang kemudian bisa kita ambil. Pertama adalah bagi gerakan Islam dulu. Bagi gerakan Islam, kita penting untuk tidak melihat gerakan Islam sebagai sebuah gerakan yang monolitik. Artinya mereka punya aspirasi yang banyak. Aspirasinya tidak melulu kemudian, kalau bahasa teman-teman HTI itu, tidak melulu khilafah. Tidak melulu kemudian hanya pada pada tatanan Islam. Tetapi sebenarnya banyak hal-hal lain yang kemudian mereka bawa. Nah, ini terjadi di dalam konteks ekonomi Muslim di Mesir. Nah, yang kedua adalah kita melihat juga bahwa dalam banyak hal gerakan Islam yang kemudian hanya fokus pada moralitas, hanya fokus pada mendorong untuk kemudian formalisasi ajaran agama atau ajaran Islam di pentas politik itu sebenarnya terbatas. Terbatas karena mereka pasti tidak bisa meyakinkan kelompok lain yang kemudian juga punya aspirasi lain. Tanpa adanya ketika tidak ada negosiasi dan negosiasinya gagal, yang terjadi kemudian adalah deadlock. Yang terjadi adalah akhirnya militer yang kemudian bisa kembali. Nah, ini yang kemudian terjadi dalam titik ekstrim yang ada di Mesir. Sehingga kemudian penting untuk kemudian melihat bahwa ketika kita ngotot pada satu isu tertentu, pada satu ideologi tertentu, yaitu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Yang ada justru kemudian ada kekuatan lain yang kemudian punya kekuasaan yang kemudian bisa mengambil alih sewaktu-waktu. Nah, ini tentu agak berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia tentu kita pernah punya pengalaman kayak gini di masa Orde Lama. Tetapi yang kemudian terjadi adalah ketika kemudian tahun 59 tidak berhasil nih negosiasi konstituante dan kemudian terjadi dekret presiden dan akhirnya kemudian sampai sekarang kita punya antara kekuatan politik itu menjadi sangat curam. Tetapi yang kemudian terjadi di Indonesia adalah kita tidak gerakan Islam Indonesia itu jauh lebih bervariasi dan jauh lebih banyak dan tidak semuanya punya aspirasi politik yang sama seperti ekonomi muslimin. Ada gerakan seperti NU atau Muhammadiyah misalkan yang memang mereka
punya basis sosial jauh lebih kuat daripada partai-partai politik Islam di Indonesia yang kemudian aspirasi politiknya menjadi semakin banyak. Nah, yang kemudian bisa kita tarik pelajaran adalah jangan sampai kemudian polarisasi yang kemudian terjadi di Mesir itu kemudian di copy paste di Indonesia. Ini jangan sampai kemudian terjadi. Nah, penting untuk kemudian mendorong budaya demokratis, mendorong untuk kemudian mempertahankan institusi demokrasi itu secara berkelanjutan, sustainable, agar kemudian kita tidak menghadapi polarisasi itu. Nah, ini yang kemudian saya kesimpulan dari isi buku saya. Nah, mungkin terakhir beberapa pertanyaan tadi juga sempat ditanyakan. Bagaimana prosesnya mentransformasikan isi karya akademis? Ini kan karya sangat akademis. Mungkin teman-teman yang tadi mendengarkan cerita saya juga tidak semuanya kemudian punya pengetahuan yang sama terkait dengan isinya. Nah, ini yang kemudian dulu sempat saya lakukan ketika mentransformasikan skripsi saya ini menjadi buku adalah pertama adalah kita menjadikan skripsi itu bukan sebagai produk final dari pengetahuan. Jadi bukan cuma produk final, bukan puncak dari kesarjanaan kita. Justru skripsi saya itu cuma awal dari dari satu naskah akademik yang kemudian bisa lebih besar. Jadi ini sebenarnya awal kajian. Dulu saya malah punya beberapa target untuk kemudian menerbitkan beberapa artikel yang terkait dengan skripsi. Saya hanya bisa menerbitkan satu artikel terbit di jurnal penelitian jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI tahun 2016. Yang itu menjadi inti dari buku summary dari isi buku yang tadi saya ceritakan. Yang kemudian saya lakukan adalah setelah selesai sidang skripsi, kan ada nilainya sebenarnya nggak begitu bagus, biasa-biasa saja, bahkan mungkin karena saya juga agak buru-buru ketika revisi, jadi nilainya nggak begitu bagus. Tapi setelah itu kemudian endapkan, dan kemudian ketika ada waktu lowong di sela-sela kerja, nah buku itu kemudian naskah skripsi itu kemudian saya mulai obrak-abrik lagi di otak-atik lagi, sehingga kemudian menjadi satu buku yang lumayan koheren. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Prosesnya panjang. Tahun 2016, waktu itu saya juga sempat mendapatkan satu grant, satu dana penelitian untuk kemudian mengembangkan skripsi itu menjadi satu karya akademik. Tulisannya kemudian saya ubah menjadi artikel jurnal, beberapa bagian dari skripsi. Dan kemudian tahun 2016 saya masukkan ke satu jurnal Masyarakat dan Budaya yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Masyarakat dan Budaya LIPI. Alhamdulillah diterima, dan kemudian buku itu terbit, artikel itu terbit. Kemudian saya juga mereview satu buku fondasional, buku teori fondasional yang saya pakai itu ada dua. Pertama adalah bukunya Ernesto Laclau dengan Chantal Mouffe tentang hegemoni dan social strategy, dan yang kedua ada bukunya Bobby Said. Bukunya Bobby Said ini saya review di The Progress, dan kemudian atas izin dari penerbit, izin dari pengelola The Progress, saya masukkan di buku. Nah, ini proses yang dulu saya lakukan ketika menerbitkan skripsi jadi buku. Apakah kemudian isi dari buku sama dengan skripsi? Nah, yang kemudian kita tentu tahu bahwa antara skripsi dengan buku itu dua jenis publikasi yang beda. Kalau buku itu kan kita harus tahu pasar kita siapa, dan kita kemudian kita juga dituntut untuk kemudian menulis dengan selera pembaca. Jadi kita harus menulis dengan bahasa yang bahasa populer. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika kita mengedit skripsi itu. Nah, makanya kenapa kemudian buku ini terbitnya jadi sangat lama, jadi sampai 7 tahun ya, karena saya mengedit dari segi kebahasaan, kemudian bisa mencarikan beberapa hal yang kompleks, beberapa teori yang kompleks itu kemudian menjadi satu penjelasan yang runtut. Dan kemudian jangan lupa ada satu proses pengeditan dari editor. Editor
editor buku saya sebenarnya nggak begitu banyak revisi, cuma beberapa kali, dan setelah bukunya terbit malah setelah dia oke dengan kontrak. Jadi prosesnya ketika kita mau menerbitkan buku adalah kita masukkan ke editor buku. Kalau editor ada pertanyaan kita jawab, kalau misalkan nggak ada, biasanya dia akan meneruskan menjadi kontrak buku. Nah, ketika sudah kontrak itu biasa akan ada editor. Di tempat saya editornya cuma mengedit secara bahasa, tidak mengedit secara konten. Bukunya terbit, dan hal itu prosesnya bisa sampai 1 tahun. Habis itu baru bukunya terbit. Nah, itu pun juga terbit di pasar dan kemudian kita pasarkan. Penerbit ini tergantung dengan selera kita sebenarnya. Kalau saya terus terang lebih suka penerbit yang dikenal bagus dalam menerbitkan karya-karya akademik. Basa-basi cuma yang cukup bagus dan punya kapasitas untuk itu. Setahu dan pembacanya juga besar. Meskipun mereka tidak menjual di Gramedia. Mereka menjual secara online dan beberapa toko buku kecil di Jakarta, Surabaya, Jogja. Tapi ternyata ada yang baru saja kemarin mereview bukunya di detik.com. Artinya buku ini kan juga dibaca oleh mahasiswa. Harapan saya sih sebenarnya tidak begitu banyak. Harapan saya buku ini dibaca oleh mahasiswa yang tertarik dengan kajiannya atau yang ingin menulis skripsi. Nah, mereka bisa menulisnya dengan baik. Sebenarnya itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana mentransformasikan karya akademik menjadi sebuah karya ilmiah. Saya juga sebenarnya berencana melakukan hal yang sama untuk PhD. Dulu ketika saya baru pertama kali datang dan ketemu dosen pembimbing saya bilang, tesis yang kamu kerjakan selama 3-4 tahun di sini, atau supervisor saya, itu hanyalah draft pertama dari buku akademik pertama yang kemudian ditulis. Nah, ini juga memotivasi saya untuk kemudian bisa, kalau bisa sih skripsi tesis PhD itu juga bisa terbit. Dan tentunya terbitnya juga kalau skripsi kan kita dalam bahasa Indonesia, kita mencari penerbit di dalam negeri. Nah, harapannya adalah tesis PhD ini bisa diterbitkan di penerbit di luar. Mungkin penerbit di Amerika, Inggris, Rusia, atau di negara-negara lain, ya semoga mendapatkan tempat yang pas. Itu saja. Terima kasih, Mas Rahim. Mungkin kita bisa lebih baik tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan salam penutup intinya, Bang Umar ya. Ya, menarik sekali teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah skripsi yang berkaitan dengan kajian hubungan internasional dari penulis, yaitu Bang Umar ini ketika di UGM dulu, dan kemudian ditransformasikan menjadi karya buku populer yang dibaca secara renyah dan bagus bahasanya. Ya, kalau kita melihat juga isinya juga luar biasa sekali. Dan kalau saya melihat memang juga di sini sistematikanya juga berubah dari aslinya, dari model pola sistematika skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian berubah menjadi sistematika bacaan yang enak penyampaiannya. Kalau biasanya kan kalau karya skripsi atau tesis itu kaku, bahasa judulnya pun kaku. Kalau ini kan hanya 2 kata aja. 2 kata yang dihubungkan, dakwah dan kuasa. Lebih menggigit lagi sebenarnya kalau dibuat misalnya runtuhnya rezim Husni Mubarak misalnya, itu lebih menarik lagi. Atau kekuatan Ikhwanul Muslimin atau pan-Islamisme di Mesir misalnya, itu lebih menggigit kalau menurut saya, lebih menggigit lagi. Kalau saya penerbitnya maka akan saya ubah judul buku itu. Tuh, Bang Umar. Kalau dakwah dan kuasa itu masih multitafsir sebenarnya. Jadi pemahamannya orang tidak tahu kecuali ketika membaca isinya. Padahal di dalamnya kan ada pembahasan tentang Ikhwan Muslimin dan fenomena perubahan konstitusi yang berada di Mesir ya. Kita ulas juga sebentar sebelum nanti kita menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun berada, baik di Indonesia, di Rusia, maupun di belahan dunia lainnya. Jadi, buku yang ditulis oleh Bang Umar ini, yang berjudul Dakwah dan Kuasa ini berkaitan dengan pergumulan politik antara pergumulan politik gerakan Islam Ikhwan Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, ya, terhadap pemerintah yang berkuasa pada saat di Mesir. Ya, di Mesir itu pemerintahannya diawali dengan Gamal Abdul Nasser, beliau adalah seorang militer, dan kemudian
berlanjut dengan Anwar Sadat, dan Anwar Sadat ini kalau di buku ini terbaca kalau ada semacam keakraban, kemesraan antara pemerintah dengan Ikhwan Muslimin. Tetapi ketika masanya Husni Mubarak itu menggantikan Anwar Sadat, itu terjadi semacam konflik antara pemerintah dengan Ikhwan Muslimin. Sampai akhirnya terjadi ketika Arab Spring tahun 2011, runtuhnya Husni Mubarak, dan ketika itu maka Muhammad Mursi menjadi presiden, dan beliau adalah tokoh Ikhwan Muslimin, dan memang kalau menurut saya kelemahan daripada Muhammad Mursi ini terlalu terburu-buru untuk kemudian menggagas cita-cita daripada Ikhwan Muslimin, yaitu pan-islamismenya, yaitu menjadikan Islam sebagai agama resmi Mesir, padahal Mesir itu kan ada Kristen Koptiknya, sebagian warga negara di sebelah barat sana ya, dan juga Arab sebagai bahasa resmi, padahal kan di situ orang Arab sebagai, kalau dilihat sejarahnya mereka pendatang, karena aslinya adalah bangsa-bangsa dari keturunan di Afrika sebenarnya, yaitu orang-orang Fir'aun itu adalah orang-orang Afrika, sedangkan orang Arab ketika menguasai Mesir itu ketika zamannya Amr bin As itu baru masuknya Islam, masuk Arab atau orang Arab dan menyebarkan Islam. Nah, itu yang kemudian diantaranya yang menjadi pergolakan politik lagi, dan militer masih memegang peranan yang kuat, sehingga kemudian Abdul Fattah As-Sisi, dalam buku ini ya, saya hanya menjabarkan, itu kemudian melakukan kudeta lagi terhadap Muhammad Mursi, dan kemudian memenjarakannya, dan akhirnya diberikan hukuman penjara. Dan itu panjang ya, dan sangat menarik sekali. Saya sebenarnya, Bang Umar, saya juga termasuk mengidolakan daripada Hasan al-Banna ini, karena beliau ini dengan konsisten dan istiqomahnya setiap hari Selasa itu selalu melakukan ceramah. Jadi hadis Selasa, itu kan setiap Selasa itu melakukan semacam ceramah ilmiah dan didengarkan oleh masyarakat yang masuk dalam golongan Ikhwan Muslimin. Dan Ikhwan Muslimin ini kalau menurut saya juga, ini mungkin juga salah persepsi saya, tapi ini adalah pandangan saya. Ini diadopsi oleh kalangan masyarakat Indonesia yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga kemudian muncullah partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Itu mengadopsi, kalau menurut saya, gerakan Ikhwan Muslim, walaupun teman-teman di PKS itu tidak mau mengakui kalau ini adalah fotokopian daripada Ikhwan Muslimin, karena banyak bacaan-bacaan literatur yang dirujuk oleh teman-teman PKS itu adalah menggunakan pola-pola dakwah dan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin. Jadi penguatan di bawah untuk kemudian dapat menguasai pemerintahan. Cuma PKS lebih cerdas menurut saya dibandingkan Ikhwan Muslimin, karena polanya lebih masuk ke dalam parlemen. Ya, ini bisa internet saya bagus ya. Masuk kepada parlemen dan kemudian tidak terburu-buru untuk melakukan reformasi konstitusi yang ada di pemerintahan yang dianggap tidak pro terhadap syariat Islam. Dan saya juga termasuk ini Bang Umar sangat respect sekali dengan Said Qutb. Beliau ketika Hasan al-Banna memimpin Ikhwan Muslimin di Mesir, beliau berada di Amerika, dan ketika itu beliau mencibir dengan gerakan yang dipimpin Hasan al-Banna. Tapi ketika Hasan al-Banna ditembak mati, maka kemudian beliau tergerak untuk kemudian sadar, ini adalah gerakan Islam, ini harus saya dukung. Kemudian akhirnya beliau kembali ke Mesir dan ikut memimpin Ikhwan Muslimin. Akan tetapi akhirnya Said Qutb sendiri pun akhirnya dipenjarakan sampai walaupun beliau menghasilkan tafsirnya ya, tafsir lupa saya judulnya, dan itu kemudian menjadi inspirasi daripada semua orang dan dibaca oleh umat Islam. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama pertanyaan banyak ini Bang Umar, ini pertanyaannya. Kemudian Rizky Ridho bertanya kepada Bang Umar, Assalamualaikum Mas Umar, terima kasih banyak telah menuliskan buku yang sangat menarik. Saya ingin bertanya, sebenarnya untuk mengubah skripsi atau bahasanya karya ilmiah akademik menjadi buku itu, apakah syaratnya topiknya harus populer atau bagaimana? Terus kedua, proses penerbitannya itu memakan waktu berapa lama dan prosedurnya seperti apa? Langsung dijawab aja Bang Umar, nanti baru lanjut kedua. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi soal apakah harus populer ya?
Sebenarnya kalau harus populer itu enggak. Jadi tergantung sebenarnya kita mau menyampaikan apa namanya, mau memframe itu apa ya? Menampilkan isi bukunya itu secara dengan mengikuti tema yang lagi hangat atau mungkin kita mendorong apa namanya tema baru yang bisa jadi menjadi lebih hangat. Kayak misalkan apa namanya tema yang saya bawa ini kan sebenarnya nggak begitu populer, tidak jarang mungkin apa menariknya bagi orang Indonesia untuk membaca tentang Mesir. Tetapi kemudian kalau saya mengaitkannya dengan Islam misalkan, Islam dan politik kontemporer, tentu jadi menarik, kemudian orang jadi tertarik, oh jangan-jangan ada cerita yang mirip dengan apa namanya cerita di Indonesia. Nah, itu penting untuk kemudian kita jadi punya keterkaitan dengan tema yang lagi hangat. Nah, itu tergantung teman-teman mau mempresentasikannya seperti apa. Biasanya kalau biasanya kalau kita mau menerbitkan buku itu kan kita menulis proposal buku. Masing-masing penerbit itu beda apa namanya proposalnya seperti apa. Kalau saya di kemarin saya menuliskan proposal itu cukup dengan pendahuluan bab 1, terus kemudian saya kasihkan sinopsis, terus saya kasih daftar isi. Waktu itu draftnya udah selesai, jadi tinggal daftar isi bisa saya kirimkan, terus saya kasih sampel bab 1. Langsung tertarik penerbitnya. Tapi di sinopsis harus dilihat, dikasih tahu ini relevansinya siapa, terus kemudian target pembacanya siapa, tertarik nggak orang kira-kira dengan isi buku ini. Makanya kalau saya menerbitkannya dengan misalkan politik Islam di Mesir, misalkan mungkin penerbit ya begitu tertarik. Tapi kalau saya melihat tentang gerakan dakwah misalkan, atau dakwah dan kuasa misalkan, terus kemudian baru di bawahnya cerita tentang apa namanya jalan terjal ekonomi Muslim dalam politik Mesir, nah mungkin orang akan sedikit penasaran. At least ada yang baca kan, dan ada yang beli. Karena penerbit pasti akan apa namanya akan pertimbangkan pasar. Ini siapa yang baca dan siapa yang beli. Nah, tinggal tergantung nanti teman-teman mau melihatnya, mengaitkannya dengan cara apa. Bisa misalkan teman-teman yang sains juga bisa, misalkan mau menulis, teman-teman misalkan menulis skripsi tentang evolusi misalkan, evolusi atau menulis tentang hewan misalkan. Tapi kemudian dikaitkan dengan tema yang lagi misalkan biodiversitas misalkan, atau tema terkait dengan virus misalkan, atau tema tentang lingkungan, itu kan sesuatu yang menjual. Jadi kita bisa mengkaitkannya dengan tema lain yang lebih besar, sehingga kemudian kira-kira orang awam itu akan tertarik. Nah, itu perlu disampaikan ketika teman-teman bikin proposal, minimal ditaruh di sinopsis. Ini siapa, target pembacanya harus dijelaskan. Terus kemudian isi kira-kira menariknya di mana. Yang penting itu adalah kita bisa membuat tesis kita, karya kita, calon buku kita menjadi lebih menarik. Nah, itu yang dulu saya lakukan. Berapa lama dulu saya ngirim draft ke penerbit itu sekitar bulan Oktober atau November 2018. Saya dapat ada proses sekitar 1-2 bulan untuk kemudian assessment, dan kemudian saya menandatangani kontrak itu sekitar awal Januari 2019. Cepat, tapi saya baru terbit 1 tahun kemudian 2020, karena beberapa penerbit kayak penerbit basa-basi mereka punya draft buku lain yang antri ternyata. Jadi ada beberapa draft buku yang mereka harus prioritaskan untuk terbitkan. Nah, kebetulan untuk saya baru dapat jatah tahun 2020. Ya, itu prosesnya. Ya, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih Bang Umar. Pertanyaan kedua, ya. Ini dari Mbak Zahara, beliau mahasiswa S3 di Kazan Federal University. Pertanyaan beliau adalah, Mas Umar, judul disertasi kita kan terdiri dari beberapa variabel, maksudnya variabel judulnya panjang gitu kan, kalau biasanya skripsi begitu atau tesis disertasi. Nah, untuk dijadikan buku, apakah cukup setengah variabel saja atau semua variabel? Ini pertanyaan yang bisa, mungkin silakan Bang Umar bisa menanggapi. Silakan. Nah, ini menarik ini. Apakah cukup separuh atau cukup semua, itu tergantung dari sebenarnya, kalau tadi terkait dengan jawaban Cetra yang sebelumnya ya, itu terkait dengan bagaimana kita bisa menjadikan variabel kita itu menjadi menarik kira-kira bagi orang awam. Itu bisa jadi semua variabel kan panjang, tapi kita harus menemukan tema besar apa yang kemudian kira-kira menjadi menarik
bagi masyarakat awam. Nah, saya ini tergantung bidangnya, dan bidangnya itu tergantung bidang teman-teman. Misalkan kalau misalkan saksi contoh, misalkan di kita studi ekonomi, misalkan kita punya banyak variabel, misalkan tentang perdagangan lah, tentang apa namanya keuangan, atau tentang pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi kita pengen menyasar satu target, misalkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, evaluasi atas kebijakan ekonomi di pertumbuhan ekonomi di Indonesia, misalkan. Nah, kita mengaitkannya dengan satu tema besar yang kira-kira itu kemudian bisa menarik ditangkap publik. Nah, ini bisa jadi semua variabel, kalau bisa. Kalau nggak bisa, dan ini biasanya akan tergantung dengan, lagi-lagi tergantung dengan pasarnya. Saya punya kolega yang cukup menerbitkan setengah tesis. Tapi dia kembangkan karena temanya itu menarik. Dan di chapter yang lain, di studi yang lain, bagi dia nggak begitu menarik. Sehingga kemudian dia agak kesampingkan, dan kemudian yang dia terbitkan adalah variabel yang kemudian menarik bagi pembaca. Nah, itu sih kira-kira agak tricky dan tergantung sebenarnya tema besar yang mau kita angkat itu apa. Mungkin itu, Mbak. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau gimana? Oke, Bang Umar. Kalau terus terang, kalau seandainya saya yang membantu menerbitkan buku itu, maka buku itu judulnya tidak dakwah dan kuasa, tapi judulnya benturan dakwah dan kuasa. Atau mungkin tadi judulnya bagus, menggigit jalan terjal politik Islam di Mesir misalnya. Atau bahasa yang sekarang sedang populer, misalnya lockdownnya Ikhwanul Muslimin pasca Arab Spring. Nah, itu menarik itu. Pasti orang akan tertarik membaca. Tapi kalau masih judulnya mungkin menarik ya untuk kalangan Islam, mungkin kajian Islam, kalau dakwah dan kuasa sangat menarik memang. Tapi kalau untuk ini kan sebenarnya kan buku ini layak juga dibaca oleh teman-teman HI yang tidak cuma beragama Islam, tapi juga teman-teman yang lain juga yang non Muslim juga bisa membaca buku ini, karena buku ini kalau menurut saya menjadi referensi dari perpolitikan yang ada di Mesir, karena Mesir itu tidak akan lepas daripada Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin adalah Islam. Dan Mesir adalah sebagai bangsa Arab, dan Arab adalah mayoritas Muslim, kan begitu. Itu sebenarnya begitu. Jadi kalau usulan saya, kalau terbit lagi, itu bisa dibuat lebih fantastis judulnya ya. Karena juga di sini juga ada teman kita juga yang S2, dan saya juga termasuk membantu editing bukunya, itu tesis S2 dia diterbitkan, judulnya memang panjang, variabelnya banyak, tapi kemudian kita ambil kata kuncinya. Akhirnya muncul kata kunci, misalnya, ini judulnya bukunya ya, yang ditulis oleh Mbak Zahra, yang ada sekarang kuliah S3 di UPA, itu judulnya Komunikasi Inovatif. Kan menarik, jadi tapi itu jadi buku ajar jadinya, buku ajar malah tesis gitu. Oke, kita lanjut Bang Umar ya. Ini yang pertanyaan ketiga dari, nah ini pakai inisial, ini sebenarnya saya tahu orangnya. Ini dari Mbak Zahra. Mas Umar tadi menjelaskan bahwa gerakan Ikhwan Muslimin memiliki dinamika sejarah yang kompleks dan juga identik dengan politik identitas. Mohon penjelasannya, metode penelitian apa yang Mas Umar gunakan ketika melakukan penelitian ini untuk melihat kompleksitas faktor yang Mas Umar gunakan untuk mempertahankan penelitiannya. Silakan Bang Umar. Kalau dari segi metode yang saya gunakan ada dua secara umum. Pertama adalah metode historis. Saya melakukan proses tracing namanya, proses tracing sejarah untuk membaca proses dinamika yang kompleks. Tapi saya kombinasikan dengan metode analisis wacana atau discourse analysis. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana dari sejarah yang panjang itu di momen-momen tertentu, Ikhwanul Muslimin itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang mengartikulasikan identitas mereka. Yang mau saya lihat kan adalah bagaimana artikulasi identitas Islam, Ikhwan, itu kemudian berubah dari yang satunya menjadi sangat Islamis, menjadi sangat Islam yang harus menjadi tatanan politik, itu menjadi negosiasi. Sehingga mereka menerima gagasan tentang negara modern, menerima gagasan tentang modernitas dan lain sebagainya. Nah, itu saya menggunakan discourse analysis. Yang saya lihat dari statement pimpinan, aktivis-aktivis Ikhwan, buku-buku yang ditulis oleh aktivis Ikhwan,
dan bukan hanya oleh aktivis Ikhwan, tetapi juga dari dari lawan-lawan politik mereka seperti Nasir, Sadat, terus kemudian beberapa teks dari perdebatan ketika tahun 2013. Nah, itu juga saya melihatnya, sehingga saya menggunakan analisis teks yang kemudian cukup kuat. Nah, ini yang agak tricky karena mayoritas teks gak semuanya sih sebenarnya, tapi mayoritas teks itu adalah teks bahasa Arab. Nah, saya banyak terbantu dari pertama jelas kamus, dan ada beberapa kolega yang membantu saya untuk kemudian menerjemahkan beberapa statement terkait dengan ya terutama yang bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini salah satu contoh itu saya melihat saya agak susah mencari pidato-pidatonya Nasir misalkan, Gamal Abdel Nasir. Kalau tulisan-tulisannya Ikhwan, petinggi-petinggi Ikhwan itu kan bisa dicek. Hasan Al-Banna bukunya sudah diterjemahkan di Indonesia, bahasa Indonesia sudah ada. Abbas Asisi, Mustafa Mashhur, Fatih Akan, yang petinggi Ikhwan yang lain itu menulis dan buku-bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya banyak menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk kemudian melihat sebagai kemudian mengecek beberapa teks Arabnya kalau memungkinkan. Tapi ada beberapa teks dari Nasir yang bahasa Arab dan saya menggunakan kamus jadi untuk memahami sebenarnya ini maksudnya apa sih. Nah, itu juga saya kaitkan karena discourse analysis kan bukan hanya melihat naskahnya ya, tetapi juga sebenarnya ketika mereka menulis naskah itu mereka ingin menyampaikan apa dan sedang ngapain. Nah, sebenarnya apa motif politik di balik mereka menyampaikan itu. Ketika misalkan Ikhwan menulis tentang bicara tentang daulah Madaniyah bil Marja'iyah Islamiyah, sebenarnya apa maksudnya? Nah, saya melihat di balik itu ternyata ada pertarungan, ternyata identitas Ikhwan Islamisme yang kemudian ditawarkan oleh Mursi kemudian bertarung dengan progresivisme dan reformismenya belum Babul Futuh, sehingga kemudian itu jadi jalan tengah. Nah, ini yang saya bawa saya menggunakan dua metode itu sejauh ini. Oke, baik Bang Umar. Pertanyaan berikutnya, saya ini hampir sama dengan pertanyaan dari Mbak Zahro tadi. Kalau Mbak Zahro tadi kan metode penelitiannya. Kalau Bang Daniel ini mahasiswa S3 juga yang di Kazan University, Kazan Federal University. Pertanyaan terkait dengan buku-buku referensi. Tapi kalau menurut saya tadi sudah dijawab oleh Bang Umar ya, karena memang selain juga bisa dilihat dari bukunya langsung, buku beliau ini banyak merujuk kepada referensi-referensi di antara jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan juga buku-buku, dan termasuk bahasa Arab tadi Bang Umar ya. Referensinya luar biasa sekali di sini, dan sehingga kemudian dengan referensi yang novelty, maka otomatis dia menjadi karya yang juga diupdate, ya, tidak ketinggalan zaman. Pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Ade Irma Elvira. Ini beliau ini Bang Umar, Ade Irma Elvira mahasiswa S3 yang masih muda, dan beliau ini penulis buku novel tapi ya bukan non fiksi, menulis buku novel yang fenomenal yaitu Merangkul Beruang Merah. Silakan kepada Ade Irma Elvira bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Umar, saya nggak pakai video ya. Iya, nggak apa Mbak, santai. Kalau sama Mas Umar saya udah kenal, kita pernah bareng di PPI, gitu. Ya, PPI Mas Umar tahun lalu ini ya. Iya, kita kayak reuni ya sekarang ya Mas. Oke, saya mau langsung ke topik ya. Kan saya baru tahu tuh tentang buku Mas. Mohon maaf kalau saya terlambat taunya. Nah, ini saya masih belum baca ya pastinya. Yang mau saya tanyakan tuh gaya bahasa apa yang digunakan? Apakah gaya bahasa novel atau misalnya atau artikel atau gaya bahasa buku pelajaran kayak di sekolah-sekolah atau bagaimana Mas gitu. Jadi karena saya tertarik ya. Saya tertarik itu karena kan saya bidangnya lingkungan gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu bisa juga dong kalau kayak saya tuh kan lingkungan fokus ke gas rumah kacanya. Berarti kalau memang kayak gitu pengen tahu dulu nih gaya bahasanya gimana biar bisa disesuaikan gitu. Terus juga itu terbitnya terbit sendiri indie atau bekerja sama dengan dengan penerbit gitu. Ya. Seperti itu. Terima kasih Mas Umar. Langsung dijawab? Ya, silakan Bang Umar.
Oke, jadi kalau dari segi bahasanya apa ya? Kalau saya menyebutnya itu ilmiah populer. Jadi bahasa ilmiah, dalam artian bahasa yang digunakan secara akademik, tapi coba saya ganti beberapa kata-kata yang sifatnya kajian itu dengan apa namanya dengan bahasa umum sehingga bisa dibaca, bisa dipahami. Nah, ini mungkin disebutnya sebagai ilmiah populer. Jadi ya ilmiah, tetapi ya saya coba adaptasikan untuk bisa dibaca oleh masyarakat awam. Kalau mungkin Mbak Ade Irma sering baca tulisan saya di Indoprogress, nah itu modelnya mungkin model mirip kayak gitu, cuma sedikit lebih serius. Oh gitu. Itu di gaya prosa apa namanya gaya bahasa koral lah. Saya mencoba untuk gaya bahasa kayak gitu. Nah itu makanya proses penerbitannya jadi agak panjang dari awal tahun 2013 saya lulus sampai terbit tahun 2020. Karena gaya bahasa ini perlu satu-satu nih diubah. Itu pun belum semuanya ternyata saya ubah karena ada beberapa bahasa yang iya ini masih bahasa kajian, saya juga belum bisa 100% bisa mengubah. Terus kemudian pertanyaan kedua tadi ini soal penerbit. Nah, penerbit saya di penerbit namanya Penerbit Basa Basi di Jogja. Penerbit agak baru sebenarnya di Jogja. Lumayan terkenal, mereka lumayan banyak menerbitkan buku-buku kajian pemikiran Islam dan buku-buku sastra sebenarnya. Dulu satu grup dengan Diva Press yang mungkin lebih terkenal Diva Press di Jogja. Itu Mbak. Berarti pakai daftar pustaka juga Mas kalau begitu ya? Ya, suara Bang Umar nggak terdengar. Hilang suaranya. Suaranya hilang loh. Hilang. Coba Bang Umar diulang lagi. Nggak ada, masih nggak ada. Oh ya, masih belum ada terdengar. Coba Ade mungkin atau mungkin atau Mas naik ke atas pohon dikit Mas. Ya, agak suaranya agak terputus. Nggak dengar sama sekali Mas. Oke, sebentar. Oh ya, sudah. Oke. Oh, baik, bisa dipahami Ade Irma Elvira ya terkait dengan penerbitan. Ya, memang kalau terus terang saja, saya juga termasuk Bang Umar yang punya penerbit. Saya punya penerbit namanya Pena Sastra, kemudian juga Pena Ilahi, dan juga sekarang di komunitas saya di UIN Jakarta itu Puskoleknas itu punya penerbit juga namanya penerbit Puskoleknas Press. Ya. Nah, tapi kalau ini punya penerbit tapi tidak punya percetakan, nah ini ketika tidak punya modal agak susah ini. Jadi akhirnya sekarang ketika teman-teman butuh penerbitan buku, saya juga sama seperti Bang Umar, saya lemparnya ke penerbit di Jogja, di antaranya di Publishing, kemudian DIPA, Penabur Aksara, tapi itu berbayar sebagian, karena mereka hanya memberikan bagi buku sekitar 50 eksemplar dan bayar sekitar 2 atau 3 juta, tapi sebagian buku lainnya mereka cetak dan dipromosikan di online, begitu. Tapi kalau penerbit nasional, saya juga kenal juga penerbit nasional seperti Gramata, Tubuh Nova, kemudian Raja Wali Press, Prenada, tapi mereka mintanya buku ajar. Memang mereka kan sering datang ke kampus-kampus, kemudian bertanya ada buku ajar tidak yang bisa diterbitkan. Ya, akhirnya memang itu kendala bagi kita yang menulis buku populer. Kalau buku seperti Bang Umar ini sebagus apapun, memang tidak bisa masuk ke penerbit nasional tadi karena mereka butuhnya pangsa pasar di kampus begitu ya modelnya. Dan kalau memang ada kontrak sebagaimana yang diceritakan oleh Bang Umar tadi, berarti menandakan kalau buku ini adalah buku yang memang bersifat royalti yang akan dibayarkan keuntungannya, share profitnya ketika setiap 3 bulan sekali. Ya. Tapi nggak penting Bang Umar ya itu ya, karena biasanya penulis itu tidak pernah berpikir royalti. Ya, yang penting nulis kan gitu. Yang penting menulis, nyampe kepada umat dan menjadi dakwah bil qalam kita, menjadi amal jariah, kan begitu yang terpenting. Karena yang penting royaltinya masuk aja. Iya, kalau royalti masuk aja, nggak taunya uangnya habis aja. Buat apa ini? Nggak gitu, tahu kan? berapa. Taunya uang dari royalti buku. Ya. Kalau ini kebetulan saya nggak berbayar, tapi langsung diterbitkan aja. Ini satu grup dengan Diva Press di Jogja mungkin. Kalau satu grup ya. Enggak, saya kenapa bertanya seperti itu? Karena kan ada beberapa yang kalau misalnya kayak Indi kan kita mengeluarkan dana dulu, terus ataukah
ada yang kalau misalnya sama penerbit lain dia seperti apa. Nah, itu sih bukan kalau masalah untuk royalti berapa yang didapat kan saya udah tahu sendiri gitu. Bahkan nggak tahu masuknya kapan, tiba-tiba dapat nota aja nih sudah dibayarkan lah. Kapan dibayar kita nggak tahu juga jumlahnya gitu. Iya. Iya. Ada tanggapan? Silakan yang lain. Ya. Oke, ada tanggapan Bang Umar? Sudah ya. Kita berikan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi langsung atau bertanya, Mas Dana, Mas Munadil, atau Mas Ami, atau peserta lainnya silakan yang mau menanggapi terkait dengan isi dari buku ini, yaitu Gerakan Ikhwanul Muslimin atau Pan-Islamisme di Mesir, atau mungkin masa transisinya Mesir pasca Arab Spring, atau mungkin terkait dengan transformasi karya ilmiah akademik buku menjadi buku populer. Silakan teman-teman, silakan yang mau menanggapi secara langsung maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Umar? Waalaikumsalam. Baik, Mas. Aduh, habis selesai nih. Mau bertanya, Mas. Kebetulan baru selesai nih, kemarin selesai baca bukunya. Habis tahu itu kan pas Umar ngasih link, langsung tak beli. Ternyata bukunya menarik. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya, Umar munculin Asisi itu kan di ending-endingnya aja kan. Karena saya nggak tahu nih Asisi dan ini saya lebih ke konten buku sih sebenarnya. Asisi dan Asisi itu maksudnya apa ya? Dulu CDA namanya ya kalau militer ya, Mar? Yang mana? Yang Abbas Asisi atau apa namanya? Kalau Dewan Tertinggi Militer itu apa? SDA ya atau CDA? Saya agak lupa. Supreme Air Force. Ya pokoknya gitu ya. Pokoknya ada dulu kan pas zaman Mubarak, pas zamannya Mubarak itu kan ya Nasirisme ya tulisannya Umar ya. Tulisan Nasirisme itu kan buat ada Dewan Tertinggi Militer gitu ya. Iya. Kan kemudian itu yang ngendaliin Supreme Council ya. Council. Nah, posisi Asisinya ini tiba-tiba Umar munculin setelah saya nggak tahu sih. Makanya saya agak nanya-nanya juga di bab ke-8 itu tuh tiba-tiba Asisi ini kan menteri pertahanan ya kalau nggak salah ya, Menteri Pertahanan Mursi kan. Nah kemudian tiba-tiba dia ngasih ultimatum 2 minggu nggak bisa selesaiin, terus kemudian dijatuhin alasannya demo kontra hegemoni ya, kata Umar tulisannya kan kontra hegemoni dari kegagalan Islamisme Ikhwanul Muslimin dan the gang Ikhwanul Muslimin, Salafi, terus pokoknya dan lain sebagainya. Nah, Asisi ini di mana posisinya nih? Maksudnya kita juga nggak dijelasin juga posisi, ya mungkin karena emang ngejelasin lebih ke Ikhwanul Musliminnya ya. Nah, ya Asisi dan militer pasca revolusi Mubarak turun itu gimana? Itu aja sih paling. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik, Mas. Saya langsung jawab. Gimana, Mas? Boleh. Oke. Jadi posisi Asisi ini menarik sebenarnya karena sebenarnya figur jadi posisi awal Abdul Fattah Asisi ini sebenarnya dia yang memasukkan sebagai Menteri Pertahanan itu adalah justru Muhammad Mursi. Karena dianggap sebenarnya Asisi ini adalah seorang figur militer yang moderat yang dianggap bisa bekerja sama dengan Mursi dan pemerintahan sipil yang baru. Awalnya kan sebenarnya yang mau petolan militer yang kemudian kuat itu kan Ahmad Syafiq. Ada satu lagi selain Syafiq, menteri Menteri Pertahanan sebelumnya, Tontowi kalau tidak salah, itu yang sebenarnya dia panglima tertinggi militer masa itu. Nah, ketika di masa awal-awal Mursi, Tontowi ini kemudian dia agak sedikit melunak. Artinya ya tidak lagi ngotot untuk kemudian memasukkan peran militer, apalagi terutama setelah Ahmad Syafiq itu kemudian kalah. Waktu itu ketika Muhammad Mursi di putaran kedua, dia kan berhadapan dengan Ahmad Syafiq, yang mana Ahmad Syafiq ini mantan jenderal di Angkatan Udara Mesir dan dia pernah menjadi wakil Perdana Menteri zamannya Husni Mubarak zaman waktu itu. Nah,
Asisi ini sebenarnya figur yang relatif baru muncul. Dia baru kemudian didorong di lingkaran militer Mesir. Dia masih militer aktif, jenderal aktif. Sampai kemudian menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2013. Nah, setelah kemudian SCAF, sorry Mas, agak lupa namanya, SCAF, Supreme Council of Armed Forces dalam bahasa Inggris. Biasanya di Ahram menuliskannya dengan SCAF. Nah, posisi Asisi ini kemudian dia didorong pada awalnya oleh kompromi antara kubunya SCAF, kubu Tantawi dengan kubu Mursi. Tapi lama-kelamaan, terutama setelah Mursi gagal mengendalikan demonstrasi-demonstrasi di bulan-bulan Mei Juni 2013, Sisi tiba-tiba kemudian naik. Ini saya juga misterius. Saya juga tidak tahu ini munculnya dari mana, tetapi Fatah Sisi tiba-tiba kemudian dia mengasih ultimatum. Nah, besar kemungkinan dia sebenarnya mengendalikan faksi-faksi militer yang awalnya bertarung di politik Mesir setelah zaman Mubarak. Mubarak itu kan kayak kalau di Indonesia mungkin kayak Soeharto ya, dia seorang mantan jenderal yang kemudian sangat powerful. Begitu dia jatuh, nah orang-orang yang kemudian di militer Mesir itu kemudian tampil. Di sini kemudian Asisi ini kayaknya dia menggunakan kelemahan Mursi dan kemudian mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bertarung di di militer. Jadi kemunculan Asisi ini memang agak misterius karena dia sebenarnya awalnya adalah figur yang dibawa oleh Mursi, tetapi dia kemudian berbalik ketika bulan Juni 2013. Itu sih, Mas. Nah, mungkin satu lagi nih yang mungkin menarik juga. Ikhwan Muslimin kan udah jadi ini ya, udah jadi gerakan transnasional ya orang pada bilang ya. Kayak di Tunisia, kemudian di Aljazair juga ada ya kalau nggak salah ya? Ada banyak. Pokoknya udah banyak transnasional ya. Nah, pertanyaan saya di Indonesia ini hubungannya apa? Ikhwanul Muslimin Indonesia dan alami lah istilahnya. Nah, itu kayaknya belum dikaji tuh, Mas. Ini di luar kajian saya sebenarnya. Saya nggak tahu ada yang mau menulis tentang ini nggak. Bisa jadi ada hubungan, bisa jadi mungkin alaminya bisa jadi Tanzim Alami Asia Tenggara atau Tanzim Alami Turki, saya nggak tahu. Apalagi kan ini kan pecah nih. Iya nih, Garbi sama yang semuanya mungkin mengklaim nggak tahu apakah kemudian punya jaringan kedua belah pihak. Saya nggak begitu paham kalau dengan Indonesia. Menarik sih menjadi kajian baru, cuma ya itu butuh riset yang lebih komprehensif lagi itu sebenarnya. Iya. Ya, Bang Umar, sebenarnya tadi saya sudah sindir sebenarnya tentang keterkaitan Ikhwan Muslimin dengan Indonesia dalam hal lahirnya PKS, tapi Mas Munadil ini sebagai anak PKS sebenarnya nggak mau ngaku. Ya, tapi nggak masalah. Ya, saya sudah sering ini, Bang Umar, saya interview dengan teman-teman PKS dan bahkan sampai dengan tokohnya, tapi mereka rata-rata tidak mau mengakui bahwasanya ada keterkaitan Ikhwan Muslimin dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Tapi itu terlepas daripada masing-masing. Tapi kalau dilihat dari ideologi dan sebagainya, memang ada keterkaitan ya. Sampai kemudian ada buku yang kemudian sempat beredar dan bahkan dikeluarkan oleh Gus Dur ya ketika itu Wahid Institute dan juga Ma'arif Institute, dan buku itu dianggap dianggap sebagai adanya fenomena gerakan Salafi dan juga Ikhwan Muslimin di Indonesia itu melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang anti kepada Pancasila dan sebagainya. Padahal itu cuma hanya tuduhan-tuduhan saja. Kalau menurut saya ya, karena memang tapi memang bagus di buku itu diulas dan kemudian menyudutkan yang menohoknya adalah kepada PKS sebenarnya. Tapi ya itu kemudian bisa dibantah oleh teman-teman PKS di beberapa bukunya. Ya itu juga menarik. Silakan teman-teman yang lain bisa menanggapi terkait dengan hal ini. Mungkin di sini ada Mas Ami, Gus Ami, ini Ketua PCINU, ini bisa menjelaskan sedikit terkait dengan pandangan-pandangan tentang Ikhwan Muslimin. Dan silakan Mas Ami Maulana.
belum respon, mungkin masih pakai peci dulu kali. Silakan yang lain mau menanggapi Bas Dana atau siapa bertanya, atau Bu Zahra atau Bu Zahra. Belum ada tanggapan atau mungkin ada kendala. Bang Daniel, Bang Indra, atau peserta lainnya? Halo. Saya belum baca sih bukunya Mas Umar ini. Ya, baca dong. Ini, Bang Umar, boleh tidak buku PDF-nya kita share di teman-teman? Boleh deh. Boleh ya? Saya nggak tahu karena itu kan posisinya kalau PDF itu kan beli ya, dan itu kayak istilahnya Royalty. apa namanya disebarkan, dipinjamkan ke buku. Nah, saya nggak tahu kalau itu urusan dengan penerbit. Takut jadi ini ya, jadi anggap juga halal kan. Ya. Iya. Saya nggak tahu, tapi kalau mau meminjamkan ya monggo-monggo saja. Saya nggak tahu apakah bisa kalau mau sebenarnya ada preview di Google Books. Saya coba saya cek ya di Google Books. Ada, Google Book ada. Ada. Tapi itu nggak bisa lengkap, jadi. Mar. Iya itu nggak lengkap. Beli aja cuma 67.000 ya kayak Mar ya? Iya, 67.000, 70.000 saya agak Iya lupa. sih, cuman kan belum sempat aja. Sebentar, saya coba. Kalau misalkan tertarik, ini mungkin bisa Mar, dicek. Ini juga sambil nyari-nyari, saya mau nanya, kayaknya di kajian HI ya, metodologi apa ya, discourse analysis atau analisis wacana itu kayaknya jarang ya, Mar ya? Jarang. Nah, ya. Makanya saya juga bilang, karena HI itu setahu saya, terus sebenarnya banyak kan kuali ya. Kualinya lebih kayak misalnya, kuali ya benar ya. Kuanti malah kalau, kebetulan saya juga ngajar anak HI gitu kan. Terus pada bilang, gimana ya anak-anak komunikasi kan pada ada kuanti dan kuali juga bisa mix method ya. Nah, sekarang eksperimen udah banyak sih berkembang kalau di HI. Udah banyak ya di luar negeri. Udah banyak, tapi memang nggak populer. Kalau saya kan pakai discourse analysis kan, nggak begitu susah. Kalau discourse analysis cuma dari teksnya aja ya, misalnya dari teks, kemudian pakai analisis pakai ini apa sih namanya, semiotika ya ujung-ujungnya. Saya sebenarnya analisis historis aja sih, nggak terlalu. Kalau semiotika kan memang beneran ngupas teksnya ya, saya nggak melihat teksnya detail, saya cuma ngelihat sebenarnya artikulasi politiknya apa, artikulasi politik di balik teks itu apa. Nah, saya menggunakan analisis, menggabungkannya dengan historis jadinya, dengan perspektif sejarah. Oh, sejarah punya juga ya sendiri ya metodologi kayak gini ya? Ada metodologi yang sejarah, namanya proses tracing kan. Oke. Kalau semiotika kan saya harus mengupas ini sebenarnya katanya dari mana, terus kemudian digunakan simbolnya apa, gambarnya maksudnya apa ya kan? Itu kalau saya jadi agak ribet. Nah itu nggak menjawab pertanyaan riset saya sebenarnya malah. Jadi saya menggunakan discourse analysis, dan discourse-nya pun juga discourse yang kan ada banyak discourse analysis kan, nggak cuma modelnya siapa Jorgensen dan modelnya Foucault kan yang sangat basisnya teks. Kalau saya menggunakan Laclau, jadi melihat discourse itu tidak hanya pada teks, tapi juga pada artikulasi gerakan. Ada debat teori sih di situ. Oh, 5 teori? Ada debat teori yang cukup panjang di situ. Ya, tapi nggak kamu tampilin di buku itu ya? Nggak begitu detail. Saya jelasin kok, cuma memang nggak banyak. Bukan metodenya saya pangkas habis itu. Iya, metodenya dipangkas habis. Metodenya saya pangkas habis karena kayaknya kalau untuk buku bosen ya, nggak begitu tertarik. Tapi kalau saya mau ngasih penjelasan sih ada. Iya. Baik Bang Umar, kita tanggapi ya semuanya. Jadi alhamdulillah terima kasih Bang Umar atas presentasinya hari ini. Kalau kita lihat dari buku yang ditulis oleh Bang Umar, suara didengar Bang Umar ya? Di sini kita lihat juga menggunakan pola sistematika yang unik kalau saya lihat juga di sini, karena setiap babnya itu ada semacam rangkuman sehingga kemudian bisa dibaca oleh orang yang agak malas membaca secara keseluruhan. Jadi setiap bab itu ada rangkuman, bab rangkuman sehingga kemudian bisa ketika ada orang yang tidak mau baca seluruhnya cukup baca rangkumannya saja. Memang kalau sistematika membaca karya cepat itu diantaranya
Ya walaupun memang akan melahirkan persepsi yang instan sebenarnya dan tidak secara keseluruhan, itu mereka biasanya membaca hanya bab 1 dan bab terakhir kesimpulan. Dan kalaupun misalnya di sini di buku ini uniknya kalau Bang Umar saya lihat setiap bab itu ada rangkuman-rangkuman babnya yang itu menjadi ulasan daripada Bang Umar tanpa ada referensi karena memang dia hanya ulasan dari pembahasan-pembahasan di atasnya. Dan di buku Bang Umar ini menggunakan pola double, yaitu body note dan juga footnote kalau saya lihat di sini. Dan itu memang lumrah dan boleh saja ya. Tetapi yang lebih kalau menarik sebenarnya buku itu ketika dia menggunakan footnote, penjabaran, dan ketika seorang membaca dia akan menemukan langsung apa yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisannya. Ada tambahan Bang Umar sebelum kita tutup? Silakan. Ya tambahannya ya. Saya kira itu cukup deh kayaknya. Ya. Pokoknya intinya kalau misalkan untuk nulis buku ya, kalau saya sih menganut prinsipnya buku itu yang penting bagus dan bisa diterima. Sehingga kemudian saya nggak punya target berapa harus nulis buku. Kalau sekarang kan di Australia terutama itu berkembang slow scholarship. Jadi istilahnya nggak apa-apa kita cukup setahun dalam setahun 2 tahun misalkan cuma nulis 1 buku atau misalkan nulis beberapa artikel jurnal misalkan. Tapi yang penting isinya bagus dan kemudian ada pertanggungjawaban. Nah kalau di Indonesia itu yang susahnya itu adalah memastikan buku ini itu dibaca berkali-kali sebelum terbit. Ya. Ya mungkin perlu kesabaran untuk menerbitkan sih. Ya benar. Bang. Jadi kayak saran-saran tadi dari kayak Mas Rohim tadi kan ternyata judulnya perlu mungkin bisa lebih tajam. Itu kan sebenarnya bagus. Kalau Mas Rohim ngasih tahu saya sebelum terbit, misalkan saya pasti akan pertimbangkan. Tapi nanti itu, edisi berikutnya. tapi saya terima kasih. Itu mungkin buat cetakan kedua. Kalau cetak kedua. Nanti edisi revisi Bang Umar, edisi revisi buat menjadi lebih menarik lagi sehingga kemudian tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam saja atau mahasiswa Islam saja, tapi juga seluruhnya. Karena buku ini adalah buku referensi yang bisa dirujuk oleh semua pemerhati, termasuk kajian konstitusi saya seperti saya ini kan. Jadi kalau teman-teman yang kajian hukum konstitusi membutuhkan ini karena memang dalam kajian konstitusi di Mesir. Ya. Ya mungkin itu ya teman-teman. Bu Zahra mau bertanya? Enggak sih, saya enggak ada. Oh ya, hanya ingin menampilkan gambar gelapnya. Jadi nggak ada videonya soalnya. Ya, terima kasih Bang Umar atas tanggapannya, dan juga presentasinya, berbagi ilmunya pada hari ini. Nanti kita bisa bertanya langsung teman-teman kepada Bang Umar terkait dengan penerbitan ya di Jogja dan bagaimana kisi-kisinya. Bisa misalnya Bu Zahra bisa langsung kontak kepada beliau, nanti Bang Umar silakan tulis nomor kontaknya di bawah atau emailnya sehingga kemudian nanti teman-teman bisa bertanya langsung kepada Bang Umar untuk menerbitkan karya, bagaimana kiat menerbitkan karya dan sebagainya. Ya. Itu mungkin kita hari ini diskusi kita sudah jam 2 di waktu Moskow dan jam 7 waktu Indonesia dan Australia jam berapa Bang Umar? Jam berapa? Jam 9 sayang. 9 malam ya. Ya kita berbeda waktu, tapi walaupun kita jauh tetapi dekat di hati dan insya Allah kita sama-sama nantinya bisa bertemu nanti di akhir di Jannatullah ya, di surganya Allah nanti bersama. Terima kasih Bang Umar. Kita tutup acara diskusi kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mar. Silakan Mas. Oke, sama-sama. Ngobrol setelah ini silakan. Oke.